Keimanan itu bercabang. Tapi di sini para ulama menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-iman bid'un wa sab'un syu'bah. Keimanan itu ada bid'a dan 70 sekian cabang. Nah, istilah bid'un, ya, kalimat bid'a dalam ilmu bahasa Arab, khusus ilmu nahwu, di sana disebutkan jika kita baca kitab, baca Al-Quran atau hadis, dan kita menemui kalimat bid'ah itu bilangan antara 3 sampai 9. Sehingga keimanan itu ada 73 sampai 79 sekian, ya, cabang. Nah, a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi kedudukannya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan yang paling terendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu termasuk dari keimanan. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Menunjukkan keimanan itu bisa naik, bisa turun. Nah, keimanan seseorang bukan satu bagian. Bukan satu bagian saja, tetapi ada beberapa cabang. Dan lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan keimanan itu qaulun bil lisan, ucapan yang diucapkan. Lihatlah ucapan la ilaha illallah, ini ucapan qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, keimanan itu dilakukan dengan anggota badan. Keimanan itu juga dilakukan dengan anggota badan, ya. Dalilnya wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan yang terendah dari keimanan adalah menjauhkan gangguan dari jalan. Ketika kita berjalan, kemudian kita menemukan ranting yang berbahaya untuk kaum muslimin, maka kita singkirkan, maka itu termasuk dengan keimanan. Lihatlah Rasulullah SAW menamakan amalan, ya, perbuatan badan menyingkirkan gangguan di jalan termasuk keimanan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW menjadikan sesuatu yang ada dalam hati berupa kemaluan, rasa malu, ya, berupa rasa malu termasuk dengan keimanan. Wal haya syu'batun iman. Dan rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan. Lihatlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya iman itu qaulun bil lisan, perkataan dalam lisan, kemudian wa amalun bil jawarih, amalan sesuai dengan yang dikerjakan dalam anggota badan, kemudian wa'tiqadun bil qalb, dan ada keyakinan dalam hati. Nah, di dalam hadis yang lainnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fabiqalbih wa dzalika adhaful iman. Dalam hadis yang kedua ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, lihat, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Ya, fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak bisa, tidak mampu, belum berkuasa merubah kemungkaran dengan tangannya, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, jika tidak mampu dengan lisannya juga, nasihati dengan lisan, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan mengingkari kemungkaran dalam hati itu termasuk keimanan yang paling lemah. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya ketika seorang
mengetahui kemungkaran, sebuah kemungkaran, misalnya kemusyrikan. Ya, kaum muslimin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingkarinya dengan tangannya jika mampu. Kemudian jika tidak, menggunakan lisannya, menasihati. Jika tidak, maka dengan hatinya. Dan Rasulullah SAW menamakan semua ini dengan keimanan. Kalau kita perhatikan, merubah dengan tangan ini merupakan amalan anggota badan. Kemudian mengingkari dengan lisan itu menggunakan apa? Lisan, mulut kita. Nah, itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa itu semuanya termasuk keimanan. Nah, kemudian juga jika tidak mampu maka dengan hati, keyakinan dalam hati. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ini semuanya keimanan. Sehingga ikhwatu fillah azanallahu yakum, para ulama menyebutkan di sini fadallal haditsan ala anna al-iman yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Dalam hadis dua tadi di atas, dua-duanya riwayat Imam Muslim, menunjukkan bahwasannya keimanan itu berupa perkataan, kemudian hati, dan dibenarkan oleh amalan anggota badan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, iman itu juga naik turun. Naik, dan ini merupakan kekhususan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun sebagian kelompok mereka tidak menamakan keimanan itu bisa naik dan turun. Lihatlah di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Ya, ini sebenarnya paragraf baru seharusnya. Nah, waqala Al-Hasan Al-Basri, berkata seorang tabi'in yang ahli sunnah, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan laisal imanu bitahalli. Iman itu tidak boleh hanya sekedar dijadikan perhiasan belaka. Wala bitamanni, keimanan itu juga tidak boleh hanya sekedar berangan-angan. Walakin, akan tetapi, ma waqara fil qalbi, akan tetapi keimanan itu yang ada dalam hati, wasaddaqatul a'mal, dan dibenarkan oleh anggota badan. Amalan anggota badan. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, kita sudah memiliki 3 dalil bahwasanya keimanan itu dengan lisan, kemudian anggota badan, dan juga dengan hati. Kita memiliki 3 dalil. Dalil pertama adalah dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil kedua dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dari salaf. Al-Hasan Al-Basri termasuk tabi'in yang pembesar, muridnya para sahabat. Ya, lihatlah, kita memiliki 3. Sehingga keyakinan inilah adalah keyakinan yang benar. Tinggalkan kelompok-kelompok yang mengatakan cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, seperti orang-orang Murji'ah, mereka hanya meyakini sudah cukup. Ya, tidak perlu beramal saleh. Nah, jelas ini tidak benar. Kita memiliki 3 dalil. Nah, kemudian akhwati fillah azanallahu wa yaqum, ulama di sini mereka menutup pembahasan ini dengan menyebutkan sebuah ayat yang menunjukkan bahwa keimanan itu naik dan bisa turun juga. Lihatlah, Allah SWT berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surat Al-A'raf ayat kedua, Allah SWT berfirman, sebelumnya di sini disebutkan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman, yaitu apa? Mengucapkan dengan lisan, yakin dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman. Alladzina idza dzukirallah, yang apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebut di hadapan mereka, orang yang mengatakan dengan lisannya, kemudian dalam lisannya, kemudian juga keyakinan hatinya, mengamalkan dengan anggota badannya. Ketika nama Allah disebut di hadapan mereka, apa yang terjadi? Wajilat qulubuhum, seketika hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu,
Dan apabila disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imanan, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu bertawakal. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bahwasanya di ayat ini surat Al-Anfal ayat 2 Allah menyebutkan orang yang beriman, keimanan mereka bisa naik juga, dan juga bisa turun dengan melakukan perbuatan maksiat sebagaimana dalam hadis-hadis yang insyaallah kita akan sebutkan. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tidak hanya ayat ini saja ikhwah yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa naik, bisa apa? Bisa turun. Ya. Dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-31, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imanan." Nah, lihatlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan ya pemegang atau penjaga neraka jahanam kecuali para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan jumlah para malaikat kecuali sebagai fitnah, cobaan ya untuk orang-orang kafir. Liyastaiqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang diberikan Alkitab ya sebelum datangnya Islam, ya, mereka itu semakin yakin. Wa yazdadal ladzina amanu iman, dan agar keimanan seorang itu bertambah. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menunjukkan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya keimanan naik dan turun. Sehingga ketika kita melihat ada orang saleh, ya dia berbuat dosa, maka tetap kita mengatakan dia beriman kepada Allah, tapi keimanannya tidak sempurna dikala dia melakukan keburukan tersebut atau maksiat tersebut. Begitu juga dengan seorang yang mengatakan syahadat la ilaha illallah, kemudian dia melakukan dosa-dosa besar, perzinaan, mencuri dan yang lainnya. Ya, kita tidak boleh mengatakan langsung bahwasanya orang tersebut keluar dari agama Islam, tidak. Karena keimanan itu adalah keimanan yang bertingkat-tingkat. Iman seorang itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan ketakwaan kepada Allah, dan turun jika seorang menjalankan kemaksiatan pada Allah.